Nanti, sorry. Uh, Alah nih, Lani ada. alah nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Ramadan. Saya Natia Mesya Putri. Jadi sekarang sebagai yang berperan sebagai penjelasnya itu adalah saya, lalu Natia sebagai pendengar. Pendengar. Lanjut materi ketiga adalah aliran fluida viskos dalam saluran. Panduan diagnostik mekanika fluida 2. Viskositas menciptakan gesekan internal yang melawan pergerakan fluida secara berlapis. Di bagian sini ada dinding pipa atau kecepatan nol, gesekan maksimal. Lalu di bagian ini pusat pipa, kecepatannya maksimal, gesekannya minimal. Fluida viskos fluida yang memiliki gesekan internal, semakin besar viskositas, semakin besar tahanan aliran. Di sini terdapat air viskositasnya rendah, sama dengan hambatannya kecil. Lalu oli dengan viskositas tinggi, hambatannya besar. Karakteristik penggerakan fluida berbagi menjadi dua rezim aliran utama. Yang pertama adalah aliran laminar, yaitu penggeraknya teratur, berlapis, dan tidak terjadi pencampuran. Dengan kondisi umum terjadi pada kecepatan rendah, batas Reynolds-nya adalah di bawah 2300. Dampaknya adalah aliran stabil, kehilangan energi sangat kecil. Lalu kemudian adalah aliran turbulen. Pergerakannya tidak teratur, menjadi pusat atau vortex dan pencampuran antar lapisan. Memiliki kondisi umum terjadi pada kecepatan tinggi. Lalu batas Reynolds-nya adalah di atas 4000. Dampaknya adalah distribusi kecepatan tidak merata dan kehilangan energi besar. Lalu masuk ke dashboard gauge. Dengan kondisi laminar, RE-nya di bawah 2300, zona transisinya itu di antara 2300 dan 4000, lalu masuki masa turbulen, yaitu RE di atas 4000. Dengan persamaan RE sama dengan P VD per viskositas dinamis. Dengan penjelasan P adalah massa jenis, V kecepatan aliran, D diameter pipa, dan viskositas dinamis. Bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia melawan gaya viskos untuk menentukan jenis aliran. Lalu profil kecepatan menstabilkan diri menjadi fully developed flow setelah melewati jarak tertentu, yaitu pertama adalah zona 1 atau developing flow, lalu memasuki zona 2 fully developed flow. Dengan profil kecepatan, fluida tidak berubah lagi di sepanjang sisa pipa. Distribusi kecepatan sudah stabil secara permanen, lalu berlaku pada dua kondisi, fully developed laminar flow dan fully developed turbulent flow. Kemudian masuk ke diagram Moody menerjemahkan karakteristik aliran menjadi faktor gesekan saluran. Seperti ini adalah diagramnya. Fungsi utamanya menentukan faktor friksi F secara akurat. Lalu langkah krusial sebelum menghitung total kerugian energi pada sistem pipa. Lalu masuk ke dalam kerugian mayor, menghitung hilangnya energi akibat gesekan fluida di sepanjang pipa lurus. Dengan persamaan Darcy Weisbach, yaitu HV HF sama dengan F dalam kurung L per D V kuadrat per 2G. Dengan ketentuan HF adalah kerugian energi, lalu faktor F adalah faktor gesekan, L per D adalah rasio geometri, lalu V kuadrat per G adalah energi kinetik aliran fluida. Kerugian minor diakumulasikan pada titik-titik gangguan geometri saluran. Dengan persamaan HM sama dengan K V kuadrat per 2G. HM adalah kerugian energi minor dan K adalah koefisien kerugian. Berikut adalah gambar penerapannya. Lalu masuk ke ekosistem kerugian energi. Sifat mikroskopis, fluida hingga perhitungan makroskopis sistem. Tahapan 1 adalah sifat fluida, viskositas dan kecepatan menentukan gesekan internal. Masuk ke tahap 2, diagnosis rezim. Dimasukkan ke bilangan Reynolds atau RE. Lalu kemudian lanjut ke tahap 3, alat konversi. Jika dipadukan dengan kekasaran pipa, masuk ke diagram Moody
dan menghasilkan faktor friksi F. Kemudian kita masuk ke tahap 4 adalah kalkulasi sistem. Faktor F masukkan ke persamaan dari West Bench atau kerugian minor. Geometri sistem menentukan koefisien untuk persamaan kerugian minor. Lalu output akhir adalah total loss HF tambah sigma HM menentukan parameter di atas bersatu untuk mengetahui total energi yang hilang. Kesimpulan dan panduan referensi cepat. Yang pertama adalah fundamental fluida. Fluida lalu kemudian versus turbulent di atas 4000 acak. RE adalah penentu utama. Lalu kemudian masuk ke jembatan penghitungan. F dari nilai dari kasar pipa. Lalu masuk ke anatomi kerugian energi. Total energi hilang terbagi menjadi dua, mayor akibat gesekan pipa lurus dan minor akibat belokan katup dan sambungan. Berikut adalah penjelasan dari saya dengan materi 3. Lanjut ke materi 4. Next. Next. Lalu